never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Sentimen Marc Marquez, pembalap brutal, diungkap bos Honda jika jadi juara dunia MotoGP 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai akan mencetak sebuah pencapaian besar jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025. Performa yang cukup menawan ditunjukkan oleh Marc Marquez setidaknya dalam 5 balapan awal pada MotoGP 2025 ini bersama tim Ducati. Pembalap berjuluk Baby Alien itu selalu berhasil memijakan kakinya di podium tertinggi kecuali pada sesi balapan utama MotoGP Americas dan Spanyol. Mentalitas yang luar biasa memang ditunjukkan Marquez tatkala mengaspal di atas lintasan di mana dia tak menunjukkan gelagat menyerah ketika crash. Marquez kini sedang memulihkan kembali rasa percaya dirinya usai mengalami crash pada seri terakhir MotoGP Spanyol usai tampil dominan pada sesi sprint. Akibat kegagalan tersebut, Marquez yang sudah menorehkan 139 poin harus terlempar ke peringkat kedua dalam tabel klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu digusur oleh adiknya sendiri yang membalap untuk Gresini Racing, Alex Marquez, dengan terpaut 1 poin saja. Terlepas dari hasil yang mengecewakan dalam balapan terakhir yang dijalani, sepak terjang Marquez musim ini mampu mengundang perhatian Alberto Puig. Pria yang menjabat sebagai manajer tim pabrikan Honda yang pernah menjadi atasan Marquez itu mengutarakan kekagumannya. Puig sama sekali tidak kaget melihat performa buas yang ditunjukkan oleh rider berusia 32 tahun tersebut bersama tim pabrikan Ducati pada saat ini. Baginya, ini adalah hal yang wajar ketika rider terhebat dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki sulit dikalahkan bersama motor berperforma mumpuni. Sejujurnya, ketika saya melihat apa yang dikatakan orang tahun lalu, kata Puig, dilansir dari laman Motosan. Saya tak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak berpikir bahwa saat Anda menempatkan pembalap terbaik di atas motor terbaik, hasilnya adalah seperti yang dilihat sekarang. Anda tidak perlu menjadi sangat cerdas atau seorang analisi dan pengumpul data. Itu sudah jelas, ini benar-benar normal, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga mengutarakan kembali perjuangan Marquez saat memperkuat timnya di mana dia sempat mengalami cedera parah pada musim 2020. Honda tak lepas tangan di mana mereka kembali meyakinkan Marquez untuk bisa tampil kompetitif meski akhirnya harus berpisah dengan durasi kontrak yang masih tersisa. Marquez mengalami masa-masa sulit dengan lengannya dan kami yang berada di sana tahu itu. Saya tahu apa yang dia alami, terutama setelah menjadi juara dunia, ucap Puig. Bersama-sama, kami membantunya untuk percaya bahwa hal itu bisa dilakukan dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya, imbuhnya. Lebih lanjut, Puig menilai pencapaian besar akan digapai Marquez jika dia berhasil menjadi juara dunia pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Dengan usia yang tak lagi muda serta saingan yang lebih beringas, Puig menilai Marquez akan menjadi pembalap yang brutal jika hal itu benar-benar terjadi. Apa yang telah Marquez lakukan sudah merupakan sebuah pencapaian, kata Puig menjelaskan. Tapi jika dia berhasil memenangkan kejuaraan ini dengan banyak pembalap bagus, saya pikir itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam olahraga. Karena fakta bahwa seseorang tidak berada di posisi teratas selama 4 atau 5 tahun karena cedera atau situasi lain. Dan setelah sekian lama dia bisa menang lagi di usianya kini, itu luar biasa, itu brutal, orang-orang ini sangat istimewa, imbuhnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Aksi luar biasa Marc Marquez di lintasan kembali membuat dunia MotoGP terhenyak. Dalam balapan akhir pekan ini, meski mengalami crash dan tertinggal jauh, pembalap anyar tim pabrikan Ducati Lenovo itu menunjukkan semangat juang yang tak tergoyahkan. Hasilnya, sebuah comeback yang mustahil dipercaya, finish di posisi ke-12 setelah sempat kehilangan waktu 22 detik. Bos teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap performa pembalap barunya tersebut. Dalam wawancara pasca balapan, Dall'Igna menyebut aksi Marquez sebagai hal yang sangat mustahil dilakukan oleh pembalap biasa. Mar membuktikan lagi siapa dia sebenarnya. Setelah crash dan harus melanjutkan balapan dengan motor yang jelas-jelas tak sempurna,
ia masih bisa menyalip banyak pembalap dan finish di posisi ke-12. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi mental baja, ujar dalinya. Balapan dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Fabio Quartararo, yang start dari pole position, langsung memimpin dan menciptakan gap tipis dari para pesaing di belakangnya. Di barisan depan, Marquez sebenarnya sempat menunjukkan potensi untuk bersaing memperebutkan podium, meski ia terlihat sedikit kesulitan dengan perangkat hole shot-nya di lap awal. Di lap ketiga, Marquez mulai menempel ketat Bagnaia, mencari celah di setiap tikungan, memanfaatkan slipstream di setiap trek lurus. Atmosfer Jerez mendadak bergemuruh kala Marquez mencoba manuver agresif di tikungan ke-13. Sayangnya, ambisi besar itu berujung petaka. Ban depan motornya kehilangan grip, dan ia terjatuh cukup keras ke sisi kiri lintasan. Meski kecelakaan tersebut cukup dramatis, Marquez dengan cepat bangkit. Dalam keputusan yang menggambarkan tekad baja seorang juara, Marquez memilih melanjutkan balapan. Saat kembali ke trek, ia berada di posisi ke-22, paling buncit dari seluruh pembalap yang masih melaju. Banyak yang mengira ia hanya akan bertahan beberapa lap untuk mengumpulkan data atau sekadar menyelesaikan balapan demi sportivitas. Tapi Marquez punya rencana lain. Dan disinilah kisah heroik itu dimulai. Lap demi lap, Marquez mulai menunjukkan kemampuannya menyalip satu persatu pembalap di depannya. Dengan motor yang tak lagi sempurna dan kondisi fisik yang jelas terguncang akibat insiden, ia tetap mampu tampil konsisten dan agresif. Dalam waktu singkat, ia menyalip lebih dari 10 pembalap dan mengakhiri balapan di posisi ke-12. Aksi ini langsung menjadi sorotan media dan penggemar MotoGP di seluruh dunia. Bahkan, meskipun rekan setimnya, Francesco Bagnaia, finish di posisi ketiga dan meraih podium, perhatian lebih besar justru tertuju pada Marquez. Mark sangat kuat di berbagai sektor lintasan, lanjut dalinya. Dia agresif saat masuk tikungan, presisi saat keluar, dan tahu bagaimana menjaga ritme meski kondisi motornya tidak ideal. Tapi yang lebih penting, dia tahu bagaimana menebus kesalahan. Dia tidak lari dari kesalahan, justru mengubahnya menjadi motivasi. Dikenal sebagai pembalap dengan semangat pantang menyerah, Marquez kembali menunjukkan karakter itu di Ducati. Meskipun tahun-tahun sebelumnya ia sempat terpuruk karena cedera dan performa motor yang tidak kompetitif di tim sebelumnya, kini Marquez tampak kembali ke performa terbaiknya, meski jalannya tidak pernah mudah. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi Mark, ujar seorang analis MotoGP. Tapi itulah hebatnya dia. Dia tidak takut mengambil risiko. Dan ketika risiko itu menjadi kenyataan dalam bentuk kecelakaan, dia tidak menyerah. Dia terus melaju. Marquez sendiri dalam wawancara usai balapan mengakui bahwa balapan kali ini sangat berat secara mental dan fisik. Saya tahu setelah crash itu, banyak orang mungkin berpikir saya tidak akan lanjut. Tapi saya balapan bukan untuk menyerah. Saya balapan karena saya mencintai olahraga ini, dan saya menghargai setiap orang yang mendukung saya, terutama para sponsor, ujar Marquez. Sikap profesionalisme Marquez dalam menghargai peran sponsor juga menjadi perhatian. Ia kerap menyebut betapa pentingnya dukungan dari pihak-pihak yang percaya padanya, termasuk saat ia sedang dalam masa sulit. Dengan penampilan seperti ini, harapan publik terhadap kolaborasi antara Marquez dan Ducati pun makin tinggi. Dalinya yakin bahwa dengan sedikit penyempurnaan, Marquez bisa menjadi kandidat kuat juara dunia musim ini. Dia bukan hanya cepat, tapi juga punya tekad dan determinasi luar biasa. Dan itu yang membuatnya berbeda dari pembalap lain. Ducati sangat beruntung bisa memilikinya di tim ini, kata dalinya. Sementara itu, meski hasil podium dari Bagnaia tetap penting bagi tim, narasi utama yang berkembang usai balapan ini jelas milik Marquez. Dari seorang pembalap yang sempat diragukan karena riwayat cedera, kini ia kembali menjadi sorotan utama karena keberaniannya. MotoGP musim ini tampaknya akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, terutama jika Marquez terus menunjukkan performa seperti ini. Dan satu hal yang pasti, Marc Marquez bukan hanya seorang pembalap cepat, ia adalah simbol dari ketangguhan dan semangat pantang menyerah. I don't take shit, I got no love for the
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gelaran MotoGP Spanyol 2025 kembali menghadirkan drama luar biasa yang memompa adrenalin para penonton, terutama bagi para penggemar Marc Marquez. Meski harus menghadapi insiden crash saat berusaha menyalip Francesco Bagnaia, The Baby Alien tetap menunjukkan semangat juang luar biasa yang membuatnya menuai pujian, termasuk dari talenta muda sekaligus rider anyar KTM, Pedro Acosta. Balapan yang digelar di bawah cuaca cerah khas Andalusia ini sedari awal menjanjikan ketegangan. Marc Marquez, yang kini menunggangi Ducati Desmosedici GP24, memulai dari posisi start kedua, hasil kualifikasi yang memperlihatkan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya setelah masa-masa cedera dan transisi tim. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, sang pembalap utama Ducati, memulai dari grid ketiga dan langsung melesat saat lampu start padam. Tak butuh waktu lama bagi Bagnaia untuk menyalip pemimpin awal dan mengambil alih posisi terdepan. Namun, Marquez bukanlah tipe pembalap yang tinggal diam melihat rivalnya melenggang di depan. Di lap ketiga, Marquez mulai menempel ketat Bagnaia, mencari celah di setiap tikungan, memanfaatkan slipstream di setiap trek lurus. Atmosfer Jerez mendadak bergemuruh kala Marquez mencoba manuver agresif di tikungan ke-13. Sayangnya, ambisi besar itu berujung petaka. Ban depan motornya kehilangan grip, dan ia terjatuh cukup keras ke sisi kiri lintasan. Meski kecelakaan tersebut cukup dramatis, Marquez dengan cepat bangkit. Ia segera berdiri dan, alih-alih berjalan ke paddock seperti pembalap lain yang biasanya memilih mundur. Namun, dalam keputusan yang menggambarkan tekad baja seorang juara, Marquez memilih melanjutkan balapan. Saat kembali ke trek, ia berada di posisi ke-22, paling buncit dari seluruh pembalap yang masih melaju. Banyak yang mengira ia hanya akan bertahan beberapa lap untuk mengumpulkan data atau sekadar menyelesaikan balapan demi sportivitas. Tapi Marquez punya rencana lain. Lap demi lap, The Baby Alien justru menunjukkan kecepatan konsisten meskipun motornya cacat teknis. Ia mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Dalam waktu 10 lap, Marquez sudah berada di posisi ke-17, lalu terus naik ke posisi 14, dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat kondisi motornya yang jauh dari ideal, serta tekanan fisik dan mental setelah crash di awal balapan. Di saat yang sama, balapan terus berlangsung sengit di depan. Dengan absennya Marquez dan Bagnaia yang mulai menjaga ritme usai insiden nyaris bersenggolan, persaingan justru dimanfaatkan oleh para pembalap lain. Alex Marquez sempat mengambil alih pimpinan balapan, diikuti Fabio Quartararo yang tampil agresif dengan Yamaha M1 yang tampaknya mendapat peningkatan performa signifikan musim ini. Namun, hasil akhir tetap tak mampu menandingi perhatian yang diarahkan pada aksi heroik Marc Marquez. Usai balapan, pujian pun berdatangan dari berbagai pihak, namun yang paling mencolok datang dari Pedro Acosta. Rider muda asal Spanyol yang baru saja dipromosikan ke tim pabrikan KTM setelah tampil mengesankan bersama gas-gas Tech 3 Racing, secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Marquez. Yang dilakukan Mar hari ini adalah bukti mengapa dia masih dianggap salah satu yang terbaik sepanjang masa, ujar Acosta dalam sesi konferensi pers pasca balapan. Jatuh, lalu bangkit, dan tetap mampu finish ke-12 dengan motor rusak, itu bukan hal biasa. Saya hanya bisa belajar dari mentalitas seperti itu. Pujian Acosta bukan tanpa alasan. Dalam dunia MotoGP yang makin kompetitif, di mana teknologi memainkan peran besar dan setiap detik sangat krusial, bertahan di lintasan dengan motor yang kehilangan salah satu komponen aerodinamis utama adalah risiko besar. Apalagi dengan kecepatan tinggi dan ketatnya persaingan, Marquez sebenarnya bisa saja memilih untuk berhenti demi keselamatan. Tapi ia justru memilih melanjutkan, bukan hanya untuk menyelesaikan balapan, tetapi untuk tetap bertarung. Saya tahu motor saya rusak, tapi selama bisa berjalan dan saya masih bisa mengendalikan, saya tidak akan menyerah, ujar Marquez usai balapan. Hari ini saya tidak menang, tapi saya merasa seperti pemenang karena berhasil menyelesaikan sesuatu yang sangat sulit. Balapan di Jerez 2025 ini memang bukan tentang siapa yang berdiri di podium tertinggi. Ini adalah tentang semangat juang, tentang bagaimana seorang juara sejati tidak selalu diukur dari jumlah trofi,
tetapi dari keberanian untuk terus bertarung ketika segala sesuatu tampak mustahil. Dengan hasil ini, Marc Marquez tetap berada dalam perburuan gelar juara dunia meskipun kehilangan poin penting. Namun yang lebih penting, ia kembali mengingatkan dunia bahwa semangat seorang pejuang tak pernah luntur, tak peduli seberapa keras ia terjatuh. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez kembali menghadirkan drama penuh emosi, khususnya bagi Marc Marquez. Meski harus mengalami insiden crash saat berusaha mengejar Francesco Bagnaia, Marquez tetap mampu menunjukkan performa luar biasa yang mendapat pujian dari berbagai pihak, salah satunya dari test rider Honda, Aleix Espargaro. Marquez memulai balapan dari posisi start yang menjanjikan, yakni grid kedua, dan tampak memiliki kecepatan untuk menantang dominasi Bagnaia di depan. Namun, ambisinya untuk segera mengambil alih posisi puncak justru berujung petaka. The Baby Alien, julukan Marquez, mengalami crash saat mencoba menekan Bagnaia, insiden yang membuatnya kehilangan banyak waktu dan merusak motornya. Meskipun motornya, Desmos Edici GP24, mengalami kerusakan parah terutama di sisi kiri, termasuk kehilangan winglet yang sangat berperan penting dalam kestabilan aerodinamis, Marc Marquez tetap memilih untuk melanjutkan balapan. Keputusan itu berbuah hasil mengejutkan, ia mampu finish di posisi ke-12, mengungguli Aleix Espargaro yang justru berada di belakangnya di posisi ke-14. Usai balapan, Aleix Espargaro yang tampil di Jerez sebagai wildcard test rider Honda dengan membawa motor RC213 V baru, mengungkapkan rasa hormatnya terhadap perjuangan Marquez. Menurut Espargaro, apa yang dilakukan Marquez hampir mustahil untuk dicapai oleh pembalap manapun, mengingat kondisi motornya yang jauh dari sempurna. Jujur, saya harus mengangkat topi untuk Marc, kata Aleix, seperti dikutip dari beberapa media Spanyol. Ayah membalap dengan motor yang utuh, tanpa kerusakan sedikit pun. Sedangkan dia, Marquez, mengendarai motor yang sudah rusak parah, dengan winglet kiri yang hilang, tentu saja itu sangat mengganggu keseimbangan motor, terutama di tikungan-tikungan cepat. Espargaro menambahkan, tapi dia tetap bisa bertarung, bahkan sempat berduel dengan saya. Itu luar biasa. Jika bukan Marc Marquez yang berada di posisi itu, saya rasa tak ada pembalap lain yang bisa melakukan apa yang ia lakukan hari ini. Pujian Aleix tentu bukan tanpa alasan. Kehilangan winglet di motor MotoGP modern bukan perkara sepele. Aerodinamika menjadi aspek vital dalam performa motor di era sekarang, dan ketidakseimbangan sekecil apapun bisa berakibat fatal, baik terhadap kestabilan saat menikung maupun dalam mempertahankan kecepatan di trek lurus. Sementara itu, Marquez sendiri tak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Dalam pernyataannya selepas balapan, ia mengakui bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari risiko balapan, namun menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang dan belajar dari kesalahan. Crash adalah bagian dari proses, ujar Marquez. Kami harus memahami apa yang salah dan memastikan tidak mengulanginya di masa depan. Tapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan, meskipun dengan kondisi motor seperti itu. Bagi Aleix Espargaro, penampilan Marquez di Jerez adalah bukti lain mengapa pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih dianggap salah satu talenta terbaik yang pernah ada di dunia MotoGP, meskipun situasinya saat ini tidak seideal beberapa tahun lalu. Mar itu fenomena, tambah Aleix. Dalam kondisi normal, membalap di level MotoGP saja sudah sangat sulit. Tapi dia membuktikan kalau mentalitas juara dan skill tingkat tinggi bisa menutupi kekurangan teknis. Hasil finish ke-12 yang ia raih hari ini mungkin lebih berarti daripada podium dalam kondisi biasa. Secara keseluruhan, balapan di Jerez menjadi tantangan berat bagi Marc Marquez. Selain harus berurusan dengan kerusakan motornya, ia juga harus mengatur fisik dan mental untuk tetap kompetitif di tengah tekanan besar. Finish di posisi 12, dengan segala keterbatasan, menjadi modal penting untuk tetap menjaga peluangnya dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2025. Dengan hasil ini, Marquez memang harus rela posisinya di klasemen sementara dikudeta oleh sang adik, Alex Marquez. Namun, musim masih panjang dan banyak seri balapan tersisa untuk membalikan keadaan. Kini,
perhatian tertuju pada seri berikutnya di Le Mans, Prancis. Banyak pihak, termasuk Aleix Espargaro, yakin bahwa Marquez akan menggunakan semua pengalaman dan semangat pantangnya menyerah untuk bangkit dan kembali bertarung di papan atas. Jika ada satu orang yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap, itu adalah Marc Marquez, tutup Aleix Espargaro. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.